ke Cina, badai salju juga masih terjadi di Cina. Di beberapa daerah suhu turun hingga minus 23 derajat Celcius, sementara timbunan salju mencapai 20 cm. Senin, badai salju masih berlangsung di lembah Sungai Yili, daerah otonom Xinjiang Uighur, Cina. Di kota Yining, timbunan salju yang mencapai 20 cm. Lalu lintas terganggu karena kendaraan-kendaraan terpaksa harus menurunkan kecepatannya hingga 40 km per jam. Badai salju tidak hanya menyebabkan gangguan pada lalu lintas jalan. Salju juga menyebabkan landasan pacu Bandara Yining membeku. Beberapa jadwal penerbangan juga terpaksa dibatalkan dan 760 penumpang terlantar. Di daerah Tekes, jalan bebas hambatan pun tertutup salju dan membeku. Petugas mengerahkan alat pembersih salju untuk membersihkan jalan-jalan dari salju. 今天天气比较恶劣，我们早晨及时的出动了大型除雪机件，在除雪的同时，及时撒了融雪剂。大概在下午3点半左右，路面就可能融化。 Meski begitu, para pengguna jalan tetap harus lebih berhati-hati. 现在路滑得很，现在人也慢慢走了，海量现在罢了。 Badai salju terbesar sepanjang musim ini terjadi sejak Sabtu sore. Di beberapa daerah suhu turun hingga minus 23 derajat Celcius. Kalau melihat cuaca ekstrim, saya masih ingat waktu sekitar awal tahun 2012 itu pernah juga terjadi cuaca ekstrim, tapi pada saat itu di Eropa. Nah, di Eropa itu saja sudah menyebabkan kematian begitu banyak orang. Pada saat itu tuh suhunya lebih dari minus 10 derajat Celcius. Dan pada saat itu juga di bulan Februari saya berkesempatan untuk pergi ke Jerman, tentunya di daerah Eropa. Dan itu minus 10 saja rasanya sudah sakit luar biasa. Bernapas pun juga ketika menghirup udaranya, kan udaranya sangat dingin begitu ya. Itu sudah sakit luar biasa, apalagi membayangkan kalau misalnya suhunya itu di bawah 20 derajat. Atau bahkan di Amerika lebih parah ya, Shanas? Lebih parah, ternyata di Minnesota kalau malam bisa mencapai minus 55 derajat. Wow. Itu luar biasa dinginnya, bisa dibayangkan kita di sini aja. Kalau misalnya 20 derajat Celcius saja menurut kita udah orang tropis sudah lumayan dingin. Iya. Tadi saya juga baca nih ada dari informasi Biro Cuaca Amerika Serikat. Jadi katakan ada 3 negara bagian di Amerika yang paling terparah. Jadi di Ohio, di South Dakota, dan satu lagi di Illinois. Wow. Itu paling katanya terdingin di dalam, tapi memang dikatakan 20 tahun terakhir ini. Kemudian kalau di Kanada, dia mungkin masih di sekitar 29 derajat Celcius, Nas. Jadi tidak sedingin. Minus maksudnya. Minus tapi tetap aja ya. Iya. Tapi memang cuaca-cuaca ekstrim ini luar biasa gitu ya. Kalau misalnya kita lihat belakangan kemarin saja tiba-tiba Mesir itu snowing. Saljunya kan dalam 112 tahun terakhir saya baca itu adalah snow pertama. Jadi apa ya, mengagetkan juga untuk mereka yang mungkin tidak expect itu akan terjadi. Dan kemarin saya sempat mikir gitu, saya nanya sama beberapa teman saya, kalau misalnya Indonesia tiba-tiba salju, kira-kira kita gimana ya? Hujan es aja udah pernah kalau nggak salah. Yang tuk itu. Terus jawabannya mereka cuma bilang kalau saya tahu pasti yang terjadi apa? Macet. Tambah macet. Betul. Karena licin kan pasti. Dan juga mungkin mobil tidak bisa keluar. Dan juga kalau misalnya bersalju itu kawan-kawan yang harus diwaspadai itu sebenarnya bukan salju yang menumpuk. Maksudnya itu juga diwaspadai tapi dalam arti yang berbeda. Maksudnya ada apa? yang namanya black ice atau es hitam. Jadi es hitam ini terjadi ketika lapisan esnya itu tipis sekali, tapi itu licin sekali. Jadi kalau misalnya sedang menyetir, kadang-kadang kan kita tidak melihat ya, oh ya hitam saja begitu. Tapi itu padahal yang paling berbahaya karena itu bisa licin, mobil mudah sekali tergelincir. Ngerem pun pasti